Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Kaifa halukum anak-anak yang soleh solehah, siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta. Semoga kalian semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang soleh-solehah, mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dhunubi waliwalidayya walil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anak yang soleh-solehah, pelajaran kita hari ini yaitu tentang adab al-islami atau al-adab al-islami. Adapun materi dari pelajaran kita hari ini yaitu tentang kegiatan ekonomi. Sebagaimana pelajaran kemarin, kalian sudah ditugaskan untuk membaca kegiatan ekonomi halaman 12 sampai halaman 15. Maka sekarang Ustadz akan jelaskan tentang kegiatan ekonomi. Apa sih kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi ini arti dari kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, atau bisa disingkat dengan bekerja. Ya. Jadi bekerja. Manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, karena tanpa bekerja kita tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Ya, jadi kita harus bekerja. Ya, meskipun rezeki kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tetap kita harus bekerja. Ya, harus bekerja. Ini pengertian kegiatan ekonomi. Salah satu cara manusia memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan bekerja. Dengan bekerja, ia mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga, bahkan bersedekah kepada orang lain yang membutuhkan. Ini salah satu cara yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, yaitu dengan bekerja. Karena dengan bekerja tentunya kita bisa mendapatkan uang. Dengan uang kita bisa belanja, membeli kebutuhan primer, ya. Jika ada lebih, membeli kebutuhan sekunder, ya. Kemudian jika ada lebih lagi, bisa bersedekah kepada orang lain yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10. Tentunya kalian semua sudah hafal ya, ayat 9 dan 10, atau ada yang masih belum hafal. Kalau ada yang belum hafal, ya silakan dihafalkan ya, supaya kita tahu tentang ilmu agama yang mulia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10. Ada beberapa pelajaran berharga dari surat yang mulia ini, ayat 9 dan 10 dari surat Al-Jumu'ah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang beriman apabila mereka telah selesai mengerjakan sholat dengan baik dan khusyuk, agar segera bergerak bekerja mencari karunia Allah. Jadi yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman ini untuk bekerja mencari karunia Allah, mencari rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meskipun rizki kita sudah ditetapkan oleh Allah, namun Allah masih memerintahkan kepada kita untuk bekerja. Maka dari itu kita juga harus bekerja, bahkan harus semangat dalam bekerja. Dan yang paling penting, jangan lupa ketika bekerja, niatkan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah di nomor 1 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang yang beriman itu bekerja setelah mereka melaksanakan sholat dengan baik dan khusyuk. Jadi ibadah itu tetap yang nomor 1. Jangan dibalik. Urusan dunia nomor 1. Urusan ibadah nomor nggak tahu. Bisa nomor 3, 4, 10 dan lain seterusnya. Enggak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk sholat dengan baik dan khusyuk terlebih dahulu. Baru memerintahkan untuk bergerak bekerja mencari karunia Allah. Ini yang benar. Jadi jangan dibolak-balik ya. Ingat, jangan dibolak-balik. Dan kalian tentunya belajar dari kecil supaya kalian ini memiliki kepandaian, ya, memiliki skill dan memiliki pengetahuan. Yang ini insya Allah juga akan bermanfaat untuk kalian ketika kalian dewasa kelak. Maka dari itu, jangan disia-siakan kesempatan kalian belajar ini. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan terpengaruh dengan mainan terus-terusan. Main boleh, tapi jangan berlebihan. Ya seperti orang yang beriman, main boleh, tapi jangan sampai main itu melalaikan dari belajar. Tugas kalian yang utama adalah belajar. Kalau sudah selesai belajar dengan baik, baru main. Jangan sebaliknya. Kalau sudah puas dengan main, baru belajar. Itu pun sudah capek belajar, baru baca 1-2 kalimat, sudah ngantuk, tidur. Bagaimana uminya nggak marah-marah kalau kalian seperti itu? Ya, makanya umi kalian tuh marah-marah. Kalian mainnya berjam-jam kuat. Ya, lari-larian 3 jam, 4 jam itu kuat. Tapi untuk suruh baca 1 menit, 2 menit, 3 menit, aduh, Masya Allah katanya. Susahnya kayak disuruh naik gunung saja, katanya seperti itu. Iya nggak? Jadi jangan dibolak-balik. Tugas kalian adalah belajar. Umur kalian ini masih belajar, belum bekerja. Jadi masih belajar dan terus belajar. Boleh main, tapi setelah belajar dengan baik. Jangan dibalik. Ya, main dulu baru belajar, itu salah. Jadi ini pelajaran yang pertama. Allah memerintahkan orang yang beriman apabila mereka telah selesai mengerjakan sholat dengan baik dan khusyuk agar segera bergerak
bekerja mencari karunia Allah. Kalau buat kalian ya sama, Allah memerintahkan kepada kalian untuk belajar menghafal Al-Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran. Ya. Kalau sudah belajar dengan baik, baru boleh kalian bermain. Ya. Dan main pun juga ada batasannya. Kemudian yang kedua, perhatikan di situ. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk segera meninggalkan pekerjaan ketika azan dikumandangkan. Ingat, dan ini juga karena tugas kalian ini belum bekerja, masih belajar, maka sama Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kalian untuk belajar, ya. Dan ketika kalian main, entah itu main di luar rumah, entah itu main di dalam rumah, entah itu nonton HP dan lain sebagainya, ketika mendengarkan azan dikumandangkan, segera tinggalkan mainan tersebut dan menuju ke perintah Allah untuk melaksanakan sholat. Ya. Ini yang bekerja aja ketika azan dikumandangkan disuruh berhenti dari pekerjaannya dan berangkat menuju sholat. Bagaimana dengan kalian yang masih main-main? Maka mulai sejak kecil ini dibiasakan. Ketika dengar azan itu adalah seruan Allah. Segera datangi seruan Allah tersebut. Tinggalkan mainan yang sedang kalian mainkan. Nanti boleh dilanjutkan lagi setelah sholat yang khusyuk dan baik. Ya, jadi seperti itu. Begitu juga diingatkan kakaknya yang sudah balik, yang sudah kerja misalnya. Ya, jika ada azan, ya diingatkan untuk segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah memerintahkan agar banyak mengingat Allah ketika bekerja supaya mendapatkan keuntungan yang banyak. Ya. Jadi ketika bekerja, Allah memerintahkan untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Kenapa? Supaya mendapatkan keuntungan yang banyak. Karena kalau kita bekerja, kita niatkan karena Allah, maka kita akan dapat dunia dan akhirat. Sebaliknya, kalau kita bekerja hanya untuk mendapatkan uang saja, maka yang kita dapatkan hanya uang itu aja. Tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bekerja, kita niatkan karena Allah, ya, mencari rizki Allah, menjalankan perintah Allah untuk mencari rizki Allah, maka kita akan mendapatkan rizki dan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dalam bekerja ini banyak-banyak mengingat Allah. Dalam segala hal, dalam belajar, dalam mainan, ya, banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bentuk mengingat Allah ketika bekerja yaitu yang pertama, bekerja dengan ikhlas karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Ini penting, ya. Untuk meringankan kita dalam bekerja itu harus ikhlas. Mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengerjakan pekerjaan kita dengan ikhlas, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka pekerjaan seberat apapun insya Allah Allah akan permudah. Ya, Allah akan mempermudah. Karena kita bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk mengingat Allah ketika bekerja memilih dan melakukan pekerjaan yang halal dan baik. Karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekeliling kita itu ada pekerjaan-pekerjaan yang haram. Ya, ada juga pekerjaan-pekerjaan yang halal. Orang yang beriman dia harus memilih pekerjaan-pekerjaan yang halal. Pekerjaan yang halal itu sebenarnya jauh lebih banyak, ya, daripada pekerjaan yang haram. Ini. Kemudian selanjutnya di antara bentuk mengingat Allah ketika bekerja yaitu selalu mengamalkan akhlak yang baik dan terpuji dalam bekerja. Jujur, adil, amanah. Ya. Ini akhlak-akhlak yang baik, yang terpuji. Ya, ini tanda bahwasanya dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bekerja.
Kemudian berdoa, berzikir, dan ingat perintah dan larangan Allah dalam bekerja. Ya, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Misalnya dalam jual beli, ya diperhatikan betul perintah-perintah Allah, yaitu untuk jujur, mengatakan apa adanya. Larangannya tidak boleh dusta ketika jual beli, tidak boleh mengurangi timbangan, tidak boleh curang, dan lain sebagainya. Ya, ketika kita meninggalkan larangan-larangan Allah, maka kita ketika itu ingat Allah Subhanahu wa taala dalam bekerja. Kemudian selanjutnya yaitu memanfaatkan rezeki yang didapat sebaik-baiknya dengan memperhatikan halal haram. Jadi ketika kita bekerja kemudian mendapatkan hasil, mendapatkan uang, ya kita manfaatkan hasil kerja kita untuk perkara-perkara yang halal juga. Ya, jangan dimanfaatkan untuk perkara-perkara yang haram. Jauhi perkara-perkara yang sia-sia. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya untuk perkara-perkara yang halal. Kemudian yang terakhir yaitu bersedekah di jalan Allah dengan kelebihan rezeki yang ada. Ya, kita sedekah, kita bantu teman-teman kita yang kesusahan, ya kita bantu fakir miskin, ya kemudian kalau ada uang lebih, ya kita bantu kegiatan-kegiatan sosial dan lain sebagainya. Berinfak, beramal jariah, membangun masjid, membangun sekolah, ya, dan lain sebagainya banyak. Jadi sedekahkan di jalan Allah, karena harta yang sesungguhnya adalah harta yang disedekahkan di jalan Allah. Itu harta yang akan bermanfaat untuk akhirat kita. Ya, itulah harta yang akan bermanfaat untuk akhirat kita. Adapun harta yang kita makan, ya, itu akan menjadi sampah. Makanan setelah masuk dalam perut kita ya sudah akan keluar dalam bentuk sampah. Namun harta yang dijalankan atau disedekahkan di jalan Allah, maka ini akan langgeng dan akan terus kita rasakan, terlebih lagi ketika kita di akhirat kelak. Ya. Jadi ini bentuk-bentuk dari mengingat Allah ketika bekerja. Ya. Kemudian anak-anakku yang soleh-solihah, ya, untuk pelajaran adab Islami ini, kalian buka halaman 16, ya. Jadi di situ ada kosakata yang banyak, ada adil, giat, zalim, malas, jujur, sabar, khianat, dan seterusnya sampai habis. Nah, ini kalian pisahkan, ya, ada akhlak-akhlak di situ. Mana akhlak orang yang beriman dan mana akhlak orang yang kafir. Amal, kegiatan atau perbuatan orang-orang beriman dan mana perbuatan orang-orang kafir. Jadi dikerjakan itu ya. Jadi silakan dikerjakan halaman 17 dan 18 dan 19. Ya. Bagi yang sudah, ya alhamdulillah. Yang belum, maka silakan dikerjakan. Mungkin ini dulu materi pelajaran adab al-islami kita hari ini. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bisa dipahami dengan baik. Apabila ada yang belum paham, maka silakan ditanyakan melalui WhatsApp. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berbuah amal soleh, sehingga akan bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat kelak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sekalian untuk pekan depan insya Allah akan ulangan harian.